Seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Itu merupakan filosofi yang dipegang oleh Bapak Prabowo Subianto. Pak, apakah ini juga yang nanti akan membawa Bapak semangat untuk merangkul yang sebelumnya Pak berbeda koalisi dalam pencapresan? Ini seperti apa? Ya, saya berpandangan, saya berpendapat setelah saya pelajari banyak tulisan, banyak pemikiran tentang keberhasilan suatu negara bertahan hidup, ya, dan keberhasilan suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang sukses, yang berhasil. Karena dalam sejarah manusia ada bangsa yang berhasil, ada bangsa yang gagal, ada bangsa yang sudah punah. Ya, jadi setelah saya pelajari, ternyata apalagi di zaman-zaman sekarang ini ada suatu fenomena bahwa negara yang berhasil itu adalah negara yang elitnya bisa kerjasama. Negara-negara yang gagal adalah negara yang elitnya itu tidak bisa kerjasama, bahkan baku hantam. Nah, kita lihat banyak sekarang hari ini banyak sekali negara yang kaya, resources kaya, ribut terus, perang saudara terus. Kita lihat contoh di Democratic Republic Kongo, ya. Kongo. Di Kongo ini negara yang besar, luas wilayahnya, dan sumber alamnya sangat kaya, mineralnya sangat banyak, tapi sangat miskin. Dan kalau tidak salah terdapat 30 atau 40 milisi yang saling berperang. Dan ya elitnya itu saling jegal-menjegal dan sebagainya. Dan banyak pemimpinnya kaya raya, habis itu negaranya tidak diurus. Kemudian kita lihat sekarang umpamanya Sudan. Sudan negara kaya, sekarang sudah lebih dari 1 tahun perang saudara. Kenapa perang saudara? Karena dua pemimpin tidak bisa kerjasama, yaitu panglima tentara dan wakil panglima tentara. Bayangkan 2 jenderal, 1 panglima dan 1 wakilnya perang. Akhirnya negara pecah, perang saudara, jutaan orang jadi pengungsi dan penderitaan rakyat. Malah negara itu punya emas, punya dan sebagainya kekayaan. Tadinya Sudan itu satu negara, pecah utara dan selatan. Sekarang yang selatan mau pecah lagi. Dan kita bisa bicara dari negara ke negara ke negara. Nah, kuncinya itu, kalau pemimpin elitnya ini bisa kerjasama, ya boleh bersaing, boleh berpendapat, tapi di ujungnya harus kolaborasi, harus kerjasama. Nah, dasar itulah bagi saya berkeyakinan, juga pengalaman saya, disitulah saya lihat kita harus bisa menjalin suatu komunikasi dan kita harus bisa kolaborasi. Dan itulah yang saya lihat, ya, tahun 2019 saya diajak rekonsiliasi, diajak bergabung sama Pak Joko Widodo, dan akhirnya membawa suatu kesejukan dan stabilitas kepada seluruh bangsa Indonesia. Iklim bisnis bagus, investasi naik, pertumbuhan oke,
Bayangkan kalau kita masih tidak kerjasama, ya kan? Dan biasanya negara seperti Indonesia ini biasanya karena kita begitu kaya, banyak kekuatan di dunia yang selalu ingin mengincar kekayaan kita dan intervensi, mengganggu dan malah bikin kacau. Ini pengalaman kita ini. Ya, pengalaman cukup lama, ratusan tahun. Jadi saya kira itulah yang mendorong saya selalu ingin bekerja sama, mengajak diskusi. Oke, kita pernah berbeda dan memang demokrasi menuntut persaingan. Dan dalam persaingan, dalam pertandingan bisa ada kata-kata yang keras, yang kasar, tapi sesudah itu rakyat menuntut pemimpin-pemimpinnya, sudahlah, jangan ribut terus, mari kita kerjasama untuk bekerja untuk rakyat. Saya kira intinya itu. Benar kita butuh check and balance, itu benar. Tapi tidak sampai check and balance ya. Cek itu artinya ya kita awasi dan kita menjadi seimbang. Tidak berarti kita jegal-jegalan. Tidak berarti kita sabotase. Tidak berarti kita didorong oleh dendam, kedengkian, ya kan? Tidak suka, ya kan? Kita pemimpin itu tidak boleh dibawa oleh suka tidak suka. Pemimpin itu diharapkan oleh rakyat untuk memberi kepemimpinan, untuk memberi arah, bukan untuk mengajak pengikutnya untuk dengki, benci sama orang lain. Saya kira itu. Idealnya kan Pak, memang partai politik itu support lah dengan pemerintahan yang terpilih pastinya. Tapi bagaimana jika Pak, ada partai politik yang tetap ingin berada di luar pemerintahan? Istilah politik ya oposisi lah Pak. Boleh nggak Pak? Boleh, bagus. Oposisi menurut saya bukannya tidak bagus. Oposisi kan justru menurut saya perlu untuk tadi check and balance, ya. Jadi nggak ada masalah oposisi. Dalam arti asal oposisi itu setia kepada bangsa dan negara. Makanya kalau di beberapa negara disebut the loyal opposition, ya kan? Dia akan mengawasi pemerintah, dia akan mengkritisi pemerintah yang berkuasa, dia akan ingatkan, dia kasih, tapi tidak dalam arti destruktif atau negatif. Ya, ini memang inilah dibutuhkan kedewasaan dalam bernegara, kedewasaan dalam berpolitik, ya kan? Nah, ini yang kita harus. Jadi tidak berarti kerjasama itu harus semuanya di dalam pemerintahan, tidak. Jangan kita anggap bahwa kalau banyak yang masuk pemerintah itu tidak baik dan tidak positif. Itu juga, kalau keadaannya susah, biasanya semua unsur harus bersatu. Dan koalisi-koalisi besar pernah terjadi di negara-negara besar, di Jerman, di Prancis, di Inggris, biasa itu. They call it the Grand Coalition, koalisi yang besar, itu biasa itu, ya kan? Jadi saya terbayang ini koalisi besar untuk pemerintahan yang mendukung kebijakan pemerintah. Yang terbaru Pak, PKB dan juga Nasdem mau diajak dan mereka juga firm untuk mendukung Bapak. Kalau PDIP bagaimana Pak? Mengingat PDIP ini belum menentukan arah politik. Ada keinginan nggak sih Pak untuk mengajak? Ya, saya kira tiap partai politik harus nyaman dengan pilihannya, ya. Jadi kita akan menghormati, ya kan. Saya juga terus terang aja sesungguhnya banyak kawan di PDIP dan PDIP juga banyak kader-kader yang hebat, yang baik, ya kan. Maksud saya adalah biarlah setiap partai politik, setiap kelompok mengikuti hatinya mereka masing-masing. Kalau mereka umpamanya tidak berkenan untuk bergabung, tidak ada masalah, silakan. Tapi kita bisa tetap bersahabat, kita bisa tetap kerjasama, ya. Anda kritisi saya, tidak ada masalah, ya kan? Bahkan terima kasih
kita sebagai pemimpin, kalau dikritisi, kita harus terima kasih. Oh, saya harus lebih waspada. Ya kan, saya harus lebih hati-hati, saya harus lebih baik komunikasi saya dan sebagainya. Kan begitu. Iya kan? Ya. Itu juga yang membuat Bapak ingin membentuk presidential club itu Pak ya, bahwa harus ada relasi yang positif juga antar presiden-presiden sebelumnya Pak. Saya juga justru aneh, saya tidak tahu dari mana ini istilah presidential club. Saya tidak pernah bicara presidential club sebetulnya. Tapi mungkin ada orang yang dengar pemikiran saya menganalisa bahwa itu klub. Ya kan di sini yang presidennya tinggal berapa orang kan? Yang kalau tidak salah ya Pak SBY ya, Pak Ibu Mega, Pak Jokowi sekarang ya kan, nanti insya Allah 20 Oktober saya ya kan. Ya. Hanya 4. 4 ya nggak usah bikin klub lah. Minum kopi aja kan bisa gitu. Bener nggak? Ya kan? Nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Iya. Pakai istilah klub lah. Apa kalau saya sih. Iya. Tapi ya saya tidak komentar karena intinya kalau saya sih intinya kita komunikasi. Intinya kita ya kan. Komunikasi dan sebagai kalau saya ajaran nenek moyang kita kan, terutama yang dari Jawa itu kan ada istilah mikul dhuwur mendem jero, ya kan. Jadi yang baik kita angkat, yang kurang baik kita tanam, sehingga ke depan sebagai pimpinan, mantan presiden pun masih pimpinan, ya kan, punya jasa, punya pandangan, punya pengalaman. Kan bagus kalau komunikasinya baik. Kalau ada kekurangan-kekurangan dan itu ya menurut saya itu biasa, benar nggak? Ya. Ya, itu pandangan saya. Jadi seperti saya kalau banyak orang yang pernah berbicara tidak baik tentang saya dulu, saya nggak pernah masukin ke hati, ya kan? Seorang pemimpin kalau benar-benar dia cinta rakyat dan bangsa, perasaan pribadinya harus dia kalahkan. Perasaan pribadinya harus dia kesampingkan. Yang paling penting adalah kepentingan rakyat. The good of the people. Kepentingan rakyat. Itu yang paling utama. Kepentingan bangsa itu yang paling utama. Ini pertanyaan dari masyarakat ya Pak ya, mungkin masyarakat penasaran. Sebenarnya komunikasi Bapak dengan Bu Mega ini, ini mengingat dengan Pak Jokowi dekat, dengan Pak SBY dekat, dengan Bu Mega ini Pak. Apakah ada rencana juga mau bertemu Pak, silaturahmi? Ya, saya katakanlah itu kan nanti sesuai dengan kenyamanan masing-masing ya. Dalam arti saya setiap saat siap untuk berkomunikasi, ya kan? Ya. Mengingat Bapak ingin memasukkan teman yang banyak dalam pemerintahan Bapak, itu juga yang membuat bahwa wah ini bagaimana kemudian susunan kabinet, karena saat ini yang menyeruak adalah dari 34 kementerian menjadi 40 kementerian. Itu benar tidak Pak? Ada penambahan jumlah kementerian? Ini sangat menarik ya. Bahwa ada yang bermasalahkan. Intinya adalah begini. Intinya adalah mampu nggak pemerintah itu melaksanakan program-program yang membawa kemajuan kepada bangsa dan negara, meningkatkan penghasilan rakyat, mengurangi ya penyakit-penyakit yang endemis, ya kan, menghilangkan kelaparan, menghilangkan kemiskinan. Mampu nggak? Kenapa dipersoalkan jumlah 34, 40? Saya udah siap nih. Saya udah tahu ini pasti ditanya. Apa ini itu ya, Pak? Coba Pak. Anda ini untuk perhatian aja. Timur Leste. Oke. Timur Leste itu jumlah penduduknya 1,3 juta orang. Oke. Luasnya itu setengah Pulau Timur. Kita ini 17.000 pulau.
luas wilayah kita itu sama dengan luasnya Eropa. Ya kan? Eropa itu 27 kabinet loh. Iya kan, 27 negara, berarti sekarang Timor Leste, kabinetnya itu kementeriannya 27 kementerian. Jumlah penduduk 1,3 juta, kurang dari Kabupaten Bogor, kurang dari mungkin Kabupaten Sleman, 1,3 juta. Menterinya 27. Kenapa mereka lakukan itu? Mungkin pengalaman mereka, mungkin untuk stabilitas, mungkin dia punya beberapa suku, dia punya beberapa kelompok. Iya kan? Indonesia ini begini luas. Jadi saya nih, tapi saya tahu dalam politik selalu, iya kan, wah, mencari-cari dan sebagainya. Itu Timor Leste. Anda tahu Kamboja. Kamboja ini jumlah penduduknya 17 juta. Luas wilayahnya juga saya kira mungkin sama dengan Jawa Barat kali ya. Mungkin Jawa Barat lebih besar dari Kamboja. Tahu nggak kementeriannya berapa? 33. Kita ini 280 juta sekarang. Ya. Singapura 6 juta. Sebesar Bogor. Kementeriannya 19, ya kan? India, memang India jumlah penduduknya besar. 1,4 miliar. Kementeriannya 58. Mungkin yang paling cocok itu sama kita itu Nigeria. Nigeria jumlah penduduknya 228 juta. Kita 280, dia 228 juta. Saya kira cakupan wilayahnya dia juga luas, tapi kita lebih luas. Dia punya kementerian 46. Banyak juga ya. Iya. Jadi begini, tidak ada masalah. Yang penting ini bisa memberi hasil nggak kepada bangsa dan negara. Iya kan? Saya terima mandat dari rakyat. Saya akan merancang, saya akan mengatur dengan diskusi, dengan masukan dari banyak tokoh, banyak pakar. Tapi kalau saya yakin itu akan membawa keberhasilan kepada bangsa Indonesia, saya akan lakukan. Yang penting saya bisa nggak memberi hasil kepada rakyat saya, ya kan? Dan saya yakin rakyat kita akan berpikir yang paling efisien, paling efektif. Tapi saya terima bahwa kita harus efisien. Kita harus efisien. Ya, memang sekarang terus terang aja kita harus mencari teknik-teknik, sistem-sistem yang lebih efektif. Dan kita sudah menuju ke situ. Pemerintah sudah lakukan langkah-langkah untuk e-government, ya, pemerintahan dengan elektronik, e-katalog, semua pembelanjaan kementerian-kementerian dan organisasi pemerintah, lembaga-lembaga harus melalui e-katalog. Kita akan pakai sistem single identity card dan sebagainya. Langkah-langkah ini kita harapkan akan mengurangi kebocoran dan efisiensi. Ya. Jadi kalau jumlah itu saya kira tidak usah ini adalah kebutuhan. Ini kebutuhan yang kita perlukan. Sebagai contoh, ada perkembangan dunia sekarang seperti di banyak negara, di India ada kementerian digitalisasi. Karena perkembangan digitalisasi ini sangat pesat. Kemudian juga kita harus berpikir umpamanya, ya kan, masalah lingkungan hidup, masalah ekologi, masalah perubahan iklim. Di beberapa negara ada kementerian perubahan iklim. Kementerian, ya, Ministry of Climate Change. Kemudian juga banyak masalah sekarang yang
yang di beberapa saat dulu ya kita tidak hadapi. Jadi saya kira nanti kita akan berpikir kegunaan. Ya. Dan juga masalahnya adalah bahwa kita ini negara besar ya. Dan kita memilih demokrasi. Demokrasi berarti ada banyak kekuatan, ada banyak partai. Kalau kita mau kerjasama ya partai ini harus ikut dalam pemerintahan. Bukan kita bikin jabatan untuk partai, tidak. Tapi kita harus ajak mereka semua untuk mereka merasa mereka bagian dari pengambilan keputusan. Mungkin kalau kita mau ramping ya bisa, ya kan? Bisa. Amerika mungkin hanya punya 16 kementerian, tapi dia punya banyak sekali badan-badan yang memang sebetulnya ya wewenangnya ya lebih powerful dari kementerian. Oke. Iya. Karena sudah Bapak singgung, saya jadi makin penasaran ini Pak. Karena cita-cita banyak sekali dari Bapak untuk negeri ini. Posisi kementerian nanti, menteri dan juga wakil menteri akan diisi oleh ahli atau partai politik, Pak? Kementerian itu jabatan politik. Oke. Saya ingatkan ya, kementerian itu jabatan politik. Ada kementerian yang teknis, yang sebaiknya memang orang-orang yang profesional, yang menguasai teknisnya itu. Jadi yang sangat kompeten di bidangnya. Ya kan? Tetapi tidak berarti partai-partai politik tidak punya orang-orang kompeten. Dan kadang-kadang orang politik menurut saya kadang-kadang lebih bisa nangkep perasaan dan kesulitan rakyat daripada yang dianggap profesional, non politik, ya kan? Ada orang yang ya non politik, dia profesional, belum tentu dia yang terbaik untuk rakyat. Tapi benar ada jabatan-jabatan yang kita anggap dia tidak boleh dipengaruhi terlalu banyak oleh partai politik. Tapi bisa saja orang yang seolah tidak berpolitik, tapi afiliasinya sama partai politik. Ada. Betul. Iyalah. Jadi Baik. kita jangan terkesima oleh label, ya, oleh julukan kalau saya. Ya kan. Baik. Yang penting bisa kerja nggak, bisa deliver atau tidak. Saya kira demikian. Baik. Ya. Nah pemirsa, saat lagi kita tahu bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangi pemilu 1 putaran pemirsa. Saya ulangi, 1 putaran meskipun Pilpres 2024 begitu ketat kompetisinya. Ada yang mengatakan selain gaya berkampanye, figur dari seorang Prabowo Subianto, Jokowi Effect menjadi dasar penentu kemenangan. Sesaat lagi.